Cinta. Dalam sekejap kita harus berpisah untuk sementara. Kita semua harus berjuang demi kehidupan dan kemanusiaan. Tetaplah bersemangat, habis gelap terbitlah terang. Kami akan kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan kembali bertamasya di Indonesia. Kami akan kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan
berwisata di Indonesia aja. Sudah banyak tempat tersertifikasi. Ya Kemenparekraf rekomendasi. Hati merasa aman, protokol dijalani, makan jadi nyaman, tak perlu khawatir. Boleh ajak keluarga asal tetap tertib. Jangan lupa cari sertifikasi. Tanda sertifikasi menyatukan kita. Maju dengan Indonesia Care. Sertifikasi CHSE. Kalau ngaku seorang pengusaha, sekarang saatnya kamu daftar ke webnya. Untuk perhotelan, untuk rumah makan, untuk pondok wisata, daya tarik wisata, untuk desa wisata, untuk arung jeram, untuk lapangan golf dan juga wisata selam. Tanda sertifikasi menyatukan kita. Ayo daftar CHSE. Sertifikasi CHSE, CHSE. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif atas dukungan acara pagi hari ini. Terima kasih kepada media partner yang mensupport, yaitu dari Good News from Indonesia dan Kompas.com. Terima kasih juga kepada teman-teman media yang sudah hadir pada press conference virtual Indonesia Surga yang Tersembunyi pagi hari ini. Tidak lupa host dan desa wisata yang dengan semangat memajukan pariwisata Indonesia, khususnya daerah-daerah yang menjadi tema acara virtual Indonesia kali ini. Perkenalkan, saya Elyudin, perwakilan dari tim Travel, yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga 90 menit ke depan. Selama tahun 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Travel telah mengadakan 2 kali virtual tour, yaitu Virtual Heritage dan Virtual Indonesia. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu para pelaku. Dalam Virtual Indonesia kali ini, Kemenparekraf dan Travel ingin memperkenalkan 10 desa wisata yang memiliki budaya dan keindahan alam yang luar biasa, namun masih belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Namun berhalangan hadir
dikarenakan ada acara pengambilan sumpah ASN di waktu yang sama. Jadi beliau baru bisa bergabung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia, yang diwakili oleh Deputi Pemasaran Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang keempat, penjelasan singkat dari CEO Travel. Yang kelima, penjelasan siapa, isi pertanyaan. Kami ulangi, dari siapa, ditujukan kepada siapa, dan isi pertanyaan. Selanjutnya, untuk mohon maaf, ada kesulitan jaringan. Kami ulangi dari teman-teman Travel untuk semua berdoa dimulai.
Jaringan boleh saya take over? Saya nggak bisa dengar. Boleh saya take over ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Diberikan oleh MC bahwa beliau akan bergabung pada pukul 10.30 WIB karena harus menghadiri sebuah acara dulu sehingga diwakili kepada kami, namun nampaknya ada masalah jaringan, namun izin saya lead dulu ya karena saya menghargai teman-teman yang sudah hadir. Jadi media tentunya ini yang luar biasa, saya menghargai media yang sudah hadir, rekan-rekan terima kasih. Dan terima kasih juga yang tak terhingga kepada Bro Julius Bramanto, CEO Travelco. Travelco ini adalah platform yang menjual paket-paket wisata. Ini anak muda yang sangat jenius, kreatif. Saya sudah melihat karyanya, video Heartbeat of Toba. Kemudian Mbak Fitri Ningrum itu adalah founder Carpenter, komunitas yang dipakai oleh Kementerian Desa untuk mengkurasi desa wisata. Dan mudah-mudahan ada rekan saya di sini Pak Wisnu Bawe atau yang mewakili Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, dan juga Pak Hari, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur atau yang mewakili. Dan sebagaimana sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media karena teman-teman media ini adalah mitra kami yang bisa mengkomunikasikan kepada halayak ramai. Tanpa media orang tidak akan tahu apa yang kami lakukan. Dan saya kira teman-teman media ini adalah kami menjalankan apa yang dipesankan oleh Pak Menteri, Mas Sandi, bagaimana kita sekarang di era pandemi harus beradaptasi dengan kondisi sekarang, bagaimana berinovasi dan juga berkolaborasi. Inilah yang sekarang kita lakukan ya teman-teman. Jadi Preskon Virtual Indonesia dengan judul Surga yang Tersembunyi. Jadi tiga-tiganya ini yang kita lakukan. Sebetulnya apa sih ini? Acara ini tuh adalah kita ingin menampilkan sesuatu yang orang belum banyak tahu, yaitu ingin memperkenalkan desa wisata. Ada 10 desa wisata yang akan nanti ditampilkan dan ini kita bekerja sama ya dengan Travelco. Ada 10 desa yaitu Desa Pulau Baguk di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil. Kalau belum pernah dengar, ya inilah makanya unik, makanya judulnya Surga yang Tersembunyi. Satu Desa Pulau Baguk ya di Aceh Singkil, Desa Blibak, Kepulauan Riau, tiga Desa Karang Duwur di Kebumen, Jawa Tengah. Ini orang Jawa mesti ngomongnya Desa Karang Duwur, mestinya ya Kebumen, Jawa Tengah. Yang keempat Desa Wisata Nangaduku, Pemalang, Jawa Tengah. Desa Adat Bayan, Lombok Utara, NTB. Kemudian kawasan Kabola di Alor, NTT. Lalu Kampung Aisandami, Teluk Wondama, Papua Barat. Desa Kawasan Bajumola, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Desa Milkmouth, K, Maluku Tenggara. Dan ke-10 Desa Sebujit, Bengkayang, Kalimantan Barat. Nah, desa kawasan ini dipilih berdasarkan inilah ya hasil pariwisata keunikan ya, baik dari sisi geografis, budaya maupun aktivitas atau pengalaman yang ditawarkan, tapi belum diketahui oleh masyarakat luas. Nah, jadi ikuti ya nanti penjelasan-penjelasan tentang desa wisata itu. Yang kita juga mempromosikan desa wisata ini di website Indonesia Travel, di sosial media, sama di YouTube seperti ini. Sekarang kapan kita bisa mengikuti nanti acara-acara ini ya lebih detail? 10 desa wisata ini bisa disaksikan di durasi tanggal 30 Januari sampai dengan 28 Oktober 2021, khususnya pada hari-hari Sabtu dan Minggu pada pukul 10. Jadi agendakan dari sekarang di durasi 30 Januari sampai 28 Februari. Nggak ada tanggal 29 Februari ya. Kan Februari cuma sampai tanggal 28 Februari jam 10
boleh nih dicatat nih ya tanggal jam 10 pagi dan tulis ini di kalender, kita nonton, kita ikutan. Dan uniknya acara ini Travelco itu dan Kaventer nggak cuma menyajikan acara itu, tapi juga ada kegiatan mendonasi. Kita tuh ada kebahagiaan tersendiri ya teman-teman kalau kita melakukan sesuatu buat kegiatan wisata. Nah, dibuka juga ketika kita nanti menyaksikan ada kegiatan donasi untuk membangun desa wisata terkait. Itu sebetulnya teman-teman dari preskon ini yang ingin kami sampaikan. Ada hal lagi yang ingin kami sampaikan bahwa ketika acara itu kita ingin mendapat sekali insight-nya gitu ya dari desa-desa itu. Dan hal yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa pandemi belum berakhir ketika kita harus melakukan aktivitas, jangan lupa melakukan 3 hal yang utama, memakai masker, saya tidak memakai karena memang saya sedang sendiri, kemudian juga selalu menjaga jarak dan mencuci tangan karena berdasarkan data dan informasi dari BNPB, tingkat kepatuhan masyarakat mulai menurun. Jadi yuk jangan sampai kegiatan pariwisata dipersalahkan karena ternyata kita masih belum bisa mengikuti atau membantu untuk menekan laju pertumbuhan COVID. Jadi yuk melalui Insan Pariwisata Sobat Parekraf, kita tegakkan protokol kesehatan, 3M harus kita lakukan. Dan juga ketika nanti kondisi sudah membaik, lakukanlah kegiatan-kegiatan pariwisata di Indonesia aja. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Mari kita ikuti acara ini dan semoga acara ini akan memberikan manfaat yang luar biasa buat pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC, kayaknya kita sudah punya MC yang baru nih. Mbak Dede silahkan. Kalau nggak ada saya boleh kok jadi MC, karena teman-teman travel ada masalah dengan jaringan. Mbak Dede, mangga. Selamat silakan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Nia karena sudah membuka acara ini dengan baik. Mohon maaf sekali atas kesalahan teknis yang telah dilakukan yang itu di luar kuasa kita, atau penjelasan singkat dari CEO Travel yaitu Mas Julius Bramanto. Kepada Mas Julius kami persilakan untuk melanjutkan untuk memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana travel ini akan dilakukan, kemudian apa saja mungkin potensi-potensi dan keunikan desa wisata ini mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, terima kasih sendiri dulu selama ini belum banyak diangkat. Wisata virtual adalah salah satu solusi untuk cara berpromosi dengan mengangkat semua potensi yang ada di suatu kawasan dan mengemasnya dalam satu bentuk storyline yang didukung oleh audio dan visual yang menarik. Untuk acara ini, Travelco berkolaborasi dengan Kemenparekraf dan dengan Kaventer sebagai salah satu wujud komitmen kami dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis komunitas. Kami melihat selama pandemi ini, wisata mancanegara berkurang sangat drastis. Sedangkan wisata domestik bergeser menjadi wisata lokal atau hyperlokal, dengan jarak yang cenderung dekat dan tidak memerlukan penerbangan.
Jadi dalam acara ini kami justru menyasar masyarakat-masyarakat yang tinggal tidak jauh dari desa-desa atau kawasan yang kami tampilkan untuk datang dan berkunjung. Tentunya dengan menerapkan protokol-protokol yang ketat ya. Kami juga berharap acara ini dapat menginspirasi anak-anak muda dari seluruh daerah lain untuk terus berinovasi dalam membangun daerahnya masing-masing dan menjadi ujung tombak dalam pemerataan pembangunan yang secara langsung dapat mensejahterakan seluruh stakeholder-nya. Nah, untuk penjelasannya kami hadirkan juga founder dari Kaventer, yaitu Fitri Ningrum. Silakan Fitri Ningrum. Oke, baik. Terima kasih Mas Julius dari Travel. Salam kenal, saya Fitri Ningrum dari Kaventer Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Nia yang sudah membuka acara dan memberikan dukungan yang sangat besar bersama dengan teman-teman Kemenparekraf seluruhnya. Jadi, pada tahun 2018 hingga tahun 2020, Kaventer tetap memberikan dukungan kepada desa-desa. Kaventer ini merupakan platform edukasi dan promosi terkait beberapa rekan tour operator. Di tahun 2018 hingga tahun 2019 kami mengadakan pendampingan pelatihan secara offline, yaitu mengenalkan tentang teknologi, mengenalkan tentang preferensi market, dan kemudian juga mengajak rekan-rekan di berbagai macam daerah untuk menggali 2020 ketika pandemi, pendampingan secara offline memang terhenti karena pembatasan jarak dan juga menjaga protokol kesehatan. Tapi Kaventer Indonesia tetap memberikan edukasi kepada komunitas melalui online, baik via Zoom maupun Instagram Live, dan tentunya pasti penasaran kenapa kami mendukung 10 destinasi desa wisata atau kawasan wisata perdesaan yang kami pilih bersama dengan Travel. Jadi dari seluruh tempat yang sudah kami jelajahi selama ini, kami melihat bahwa banyak desa-desa yang sebenarnya sudah berjuang, sudah bekerja sama dengan sangat baik dengan komunitasnya, tapi belum muncul, belum terpromosikan dengan baik. Dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk tampil karena bisa terhubung dengan teknologi. Ada 5 daerah wilayah perbatasan, 5 desa dari wilayah daerah perbatasan, kemudian 3 yang menyimpan kearifan lokal dari suku yang unik di Indonesia, dan 2 desa, 2 kawasan yang memberikan pengalaman yang luar biasa. Harapan kami adalah ini bisa menjadi motivasi untuk semuanya, untuk seluruh desa, seluruh komunitas di berbagai macam daerah, untuk tetap semangat, berinovasi, mempelajari hal baru, sehingga tetap bisa mempromosikan daerahnya dan terhubung dengan seluruh Indonesia, dan semoga bisa terhubung dengan seluruh dunia untuk lebih mengenal Indonesia. Sedemikian yang bisa saya informasikan, semoga rekan-rekan dan juga seluruh pemirsa nantinya bisa menikmati virtual tour Kemenparekraf yang bekerja sama berkolaborasi dengan Travel dan Kaventer Indonesia. Terima kasih Mas Julius, Ibu Nia, dan saya kembalikan kepada Baik, terima kasih sekali penjelasannya. Wah, ini kalau mendengar penjelasan dari Mas Julius dan Mbak Fitri, kita udah penasaran banget nih ya sebenarnya kayak apa sih sebenarnya keunikan-keunikan itu. Dan betul sekali ya memang ya Mbak, maksudnya di masa pandemi seperti ini memang kita harus menggiatkan desa wisata ya Mbak ya, karena memang situasi kemarin tidak memungkinkan kita untuk berwisata, untuk berjalan-jalan nih. Jadi supaya sobat-sobat pesona nih semuanya mau ikutan wisata nanti setelah pandemi berakhir, nah ini kita bisa mendengarkan dan melihat sendiri nanti inspirasi wisatanya seperti apa untuk di desa-desa wisata ini. Oke, untuk tidak memperpanjang ini lagi, untuk yang sudah penasaran nih seperti apa sih sebetulnya nanti di desa wisata, mungkin kita bisa mendengarkan dulu ya, ada penjelasan dari nanti Ketua BUMDes Desa Pulau Banyak Aceh Singkil, yaitu Bapak Asril. Kami persilakan kepada Bapak Asril.
apakah Bapak Asril sudah hadir? Oh, mungkin Bapak Asril masih berhalangan ya. Baik, kalau begitu kita bisa lanjutkan dulu kepada mungkin Pak Bangkit Haryanto dari Pokdarus Desa Karangdur. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Asril. Waalaikumsalam. Silakan Pak Asril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu ya yang berhadir di acara press conference di pagi hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Asril B, jabatan selaku Ketua BUMDes Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil. Di sini saya bersama dengan kepala desa juga hadir. Ada beberapa teman untuk ikut dalam konferensi pres ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Di sini saya selaku Ketua BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Bagu dalam 2018 kemarin kita sudah melirik satu potensi di Desa Pulau Bagu itu tempat wisata, telah membeli sebuah lahan jarak tempuh dari Desa Pulau Bagu ke Pulau Panjang berkisar sekitar 15 menit naik speedboat. Jadi semua dengan upaya dan kerjasama dengan kepala desa dan semua anggota tim dari BUMDes Karya Mandiri akan aktivitas di potensi wisata Pulau Panjang. Jadi perlu saya sampaikan juga, Pulau Panjang ini jarak tempuh dari Medan ke Singkil, transport sekitar lebih kurang dari Medan ke Singkil 8 jam. 8 jam dari Singkil ke Pulau Banyak lebih kurang 3 jam penyeberangan. Jadi itu tentang masalah jalur transportasi ke Desa Pulau Bagu, ke Pulau Panjang, wisata Pulau Panjang itu. Jadi kami berterima kasih juga kepada Kemenper telah memfasilitasi kami didukung oleh Kaventer tentang virtual tour, sehingga kami berterima kasih yang sebesar-besarnya dengan adanya program Kemenpar ini diperkenalkan ke seluruh Indonesia, khususnya Indonesia dan umumnya ke luar negeri. Dan alhamdulillah mungkin virtual tour ini kan tanggal 30 akan kita laksanakan. Ada beberapa item yang kami angkat, kearifan lokal, kuliner, souvenir, dan lain-lain potensi yang ada di pasir pantai Pulau Panjang. Dan ada beberapa gugusan di Pulau Panjang ini, di Kecamatan Pulau Banyak ada 66 pulau, terdiri dari 60, ada beberapa juga spot
yang potensi wisata juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan kami dari BUMDes Karya Mandiri bertujuan terus berbenah diri dalam hal melakukan kegiatan potensi wisata di Pulau Panjang sampai dengan 2021. Dengan adanya program Kemenper ini, ya, sehingga bisa untuk lebih terkenal desa kami, Desa Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak. Terima kasih kepada yang telah mempromosikan wisata kami, ya, khususnya Kaventer Ibu Fitri. Ya, terima kasih banyak. Yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Asil. Memang betul ya Pak, kita butuh orang-orang seperti Mas Julius dan Mbak Fitri ini untuk memajukan desa wisata di Indonesia ya Pak. Betul sekali Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kepada penjelasan dari Ketua BUMDes dari Pokdarwis Desa Karangduwur, Kebumen. Apakah Bapak Bangkit Haryanto sudah hadir? Ya, selamat siang semua teman-teman. Baik, dipersilakan Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Pertama-tama terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya adalah Pijar, salah satu tim teknis mewakili Mas Bangkit dari Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan virtual tour ini, kami dari Desa Karangduwur itu sangat amat mendapatkan berkah, bahwasanya pada kesempatan ini sorot mata dari seluruh Indonesia nantinya akan memusatkan di beberapa titik desa wisata yang ada di Indonesia dengan 10 destinasi yang akan diselenggarakan, yang diharapkan Desa Karangduwur ini yang mempunyai pantai menganti yang sangat indah dan juga sawangan adventure yang di dalamnya ada goa tersembunyi dan juga air terjun, dan di mana goa ini adalah salah satu kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong, masuk ke daerah khas Bentang Selatan, yang di mana punya nilai histori atau edu wisata yang sangat tinggi, punya nilai yang luhur ketika ilmu kebumian ada di Kebumen. Dan salah satunya di Sawangan ini terdapat gua yang sampai saat ini masih ada walet di dalamnya, dan setiap 6 bulan sekali itu kita membuat sebuah prosesi yang mungkin ini unik, bisa diangkat untuk menjadi wisata minat khusus di dalamnya. Dan diharapkan adanya virtual tour ini tidak hanya kawasan Karangduwur saja nantinya akan terpromosikan, tapi tentunya untuk Kebumen dan seluruhnya pasti nantinya akan mendapatkan efek collaboration ini, yang diharapkan nanti wisatawan itu mendapatkan sebuah gambaran, mendapatkan sebuah visual ketika ingin data kami akan mendapatkan seperti apa saja. Maka dari itu kami ini juga pertama kali untuk mengadakan virtual tour, karena di tempat kami virtual tour itu masih sangat sedikit sekali pelakunya, karena mungkin secara teknik dan secara sumber daya manusia itu perlu adanya perekatan atau ada sebuah sinergisitas antara, dan tentunya di sini peran pemerintah dari Kemenparekraf sangat kami apresiasi sekali, karena di sini dari desa wisata terus pelaku wisata yang lainnya nantinya akan menjadi sebuah collaboration effect yang
membuat promosi desa wisata. Maka dari itu saya sekali lagi berterima kasih kepada Kemenparekraf, kepada Kaventer ID tentunya selalu menemani kita, dan juga dari Travel yang saat ini memberikan kesempatan kepada desa kami. Semoga nantinya desa kami bisa promosikan dengan baik dan bisa membangun sumber daya manusia di sini juga agar lebih siap untuk beradaptasi di kondisi pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Bangkit ya penjelasannya. Saya dengar ceritanya itu langsung kayak kepengen, wah kayaknya kalau saya datang ke sana bakal menarik sekali nih. Ada pantai, ada gua, ada burung walet gitu ya Mas ya. Betul sekali. Nah, kemudian saya padahal kalau mudik Lebaran tuh lewat daerah Kebumen nih Mas Bangkit. Nanti bisa jadi. Oh besok harus mampir Mbak. Oh iya, oke, boleh. Kita kondisikan Mas ya. Nanti saya ajak teman-teman dari Kemenpar, siapa tahu Bunia nanti mau ikutan ya. Jadi teman-teman dari Kemenparekraf nanti jalan-jalan ke sana biar lihat langsung situasinya seperti apa ya Mas ya. Pokoknya indah, nyaman, dan berkesan. Baik, terima kasih sekali Mas Bangkit ceritanya dari penjelasan waktu untuk pergi ke sana. Baik, selanjutnya saya mau cek dulu nih apakah Bapak Menteri sudah bisa hadir bersama kita ya. Oh ya, mungkin kita masih harus sedikit menunggu nih Bapak dan Ibu, mohon bersabar ya karena biasanya bintang tamu utama itu datangnya belakangan ya. Jadi kita coba dengarkan lagi cerita dari Bapak Ronald Teto untuk menceritakan tentang ya. Baik, silakan Bapak untuk mulai bercerita dan mulai memberikan penjelasan kepada kami. Terima kasih. Ya, saya mau tes dulu suara saya apakah jelas? Jelas Pak, jelas sekali terdengar. Bapak juga terlihat sangat ganteng Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronald Teto, asal dari Desa Nyelengof, K, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Saya sebagai manajer pengelola wisata Desa Nyelengof. Aktivitas wisata utama kami adalah pengelolaan manajemen destinasi wisata Pantai Ngurbuat. Begitupun juga dengan kita punya potensi wisata bahari lainnya. Bahwa di Desa Nyelengof cukup dikenal dengan Pantai Ngurbuat. Pantai yang sangat unik karena memiliki pasir putih yang sangat halus seperti tepung sepanjang 3-5 km. Jadi Mbak memang kalau ke sini banyak pengunjung yang ke sini ke Pantai Ngurbuat, mereka rasa-rasa nggak mau pulang lagi karena pasirnya, butiran pasirnya sangat halus seperti tepung. Sehingga hasil rilis National Geographic menetapkan bahwa Pantai Ngurbuat sebagai pantai pasir putih terhalus di Indonesia, Asia, bahkan di dunia. Sehingga memang ini suatu keunikan dunia yang memang Tuhan anugerahkan kepada Indonesia, ada di Pulau K, di kampung Desa Nyelengof, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Dan Pantai Ngurbuat ini jadi destinasi wisata unggulan di Kepulauan K, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Sehingga orang kalau ke K pasti berkunjung ke kawasan wisata Pantai Ngurbuat. Jarak dari pusat kota Langgut ke kawasan wisata Pantai Ngurbuat juga sangat terjangkau. Cuma 15 menit dengan motor atau dengan mobil, dan jalan menuju akses jalan menuju ke kawasan wisata sangat baik Kabupaten Maluku Tenggara. Karena membangun akses jalan pariwisata ke tempat kami sangat bagus sekali, sehingga sangat dinikmati perjalanan orang dari pengunjung dari pusat kota ke kawasan wisata. Dan puji Tuhan, kawasan wisata kami sudah
terakses fiber optik. Sehingga program kami juga orang yang berkunjung ke kawasan wisata Pantai Ngurbat, sepanjang pantai itu orang sudah di sepanjang area kawasan wisata. Seperti itu. Dan kami juga bersyukur karena oleh pemerintah Maluku Tenggara melalui SK Bupati telah menetapkan Desa Nyelengov sebagai desa wisata berbasis digital. Sehingga sangat sinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mempromosikan potensi desa wisata surga tersembunyi. Dan cukup beragam, diantaranya wisata alam, wisata budaya, wisata bahari, dan rohani. Dan memang ada banyak sekali. Selain Pantai Ngurbat, kita juga punya Pantai Yenroa, di mana pantai itu menjadi pusat pengembangan pohon bakau yaitu mangrove, sehingga ke depan kita akan kembangkan menjadi destinasi ekowisata kalangan saudara yang beragama Katolik, karena memang kami ada pusat situs sejarah tentang wisata rohani, tentang tumbuh imannya gereja Katolik di Kepulauan K, itu ada di Desa Nyelengov. Sehingga nantinya dengan melalui program virtual ini sangat membantu kami untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di desa kami, Desa Nyelengov. Terkait pada tanggal 27 Februari tahun 2021, maka kami telah berkolaborasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyiapkan segala peralatan dan perlengkapan terkait aktivitas virtual yang akan dilaksanakan nanti. Kebetulan kami akan membuat paket wisata live-in di Desa Nyelengov. Jadi rumah warga dengan harga paket yang sudah kami sediakan, dan aktivitas wisatawan bisa mengikuti aktivitas yang ada di Desa Nyelengov, karena Desa Nyelengov punya tempat wisata yang cukup banyak potensi, baik budaya, wisata religi, wisata bahari. Di sini juga kami punya spot-spot snorkeling, spot-spot diving yang cukup sangat bagus, karena banyak sekali klub-klub diving yang datang ke Key itu datang nginap di tempat kami, dan mereka nginap dari 1 minggu, 2 minggu sampai bahkan bulanan tinggal di Nyelengov cuma untuk menikmati wisata alam yang ada di Desa Nyelengov. Dan pada kesempatan ini kami mau menyampaikan limpah terima kasih kepada Pak Menteri Sandiaga Uno. Pak Menteri ini saya sangat fans berat kepada Pak Menteri. Saya yakin sungguh bahwa beliau suatu saat bisa datang berkunjung di Maluku Tenggara, karena memang kami sangat menanti sekali kedatangan para menteri, serta Menteri Pariwisata ke daerah kami. Sehingga kami berdoa semoga Pak Menteri Sandiaga Uno bisa datang ke Kabupaten Maluku Tenggara. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kaventer, Pak Fitri, dan kawan-kawan, dan juga Travel yang sudah mempercayakan kami Desa Nyelengov, Maluku Tenggara, yang untuk terlibat dalam dipilih masuk dalam 10 desa kawasan wisata untuk mengikuti program virtual Indonesia Surga Tersembunyi. Ya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak sudah mempercayakan kami dalam program ini, dan sekali lagi semoga Tuhan memberkati semua niat baik kita semua untuk membantu mempromosikan desa-desa yang merupakan mempunyai banyak potensi luar biasa, yang yaitu surga tersembunyi, sehingga dengan surga tersembunyi ini bisa semua orang tahu bahwa tidak tersembunyi lagi, bahwa oh ini loh ada tempat-tempat yang luar biasa yang ada di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Terima kasih sekali Pak Ronald Teto. Wah, ini another cerita yang benar-benar menarik lagi ya. Saya baru tahu Pak, kalau di Indonesia ada pantai dengan pasir terhalus ya di Indonesia. Kemudian benar berarti untuk tema travel virtual kali ini kan memang surga yang tersembunyi ya. Saya sudah membayangkan itu benar-benar kayak surga ya Pak, pantainya. Luar biasa sekali Pak. Mohon maaf Bu, saya mau tambahkan aja Bu. Kalau di Maluku Tenggara, di itu kami sejak tahun 2016, itu sudah kami mendapat penghargaan The Hidden Paradise
Iya, wah, hebat sekali Pak. Seperti itu, sejak tahun 2016 hingga itu sudah masuk ke desa. Nah, desa kita juga banyak surga di sini Bu. Selain di sini memang banyak juga potensi, tapi memang ya kami bersyukur kali karena kami dipilih, dipercayakan untuk masuk dalam program ini. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Ronald. Wah, benar-benar luar biasa ya Pak. Kalau nggak seperti ini, kita nggak tahu ya Pak, bahwa ternyata di dalam Indonesia itu banyak sekali surga-surga yang tersembunyi seperti ini. Sudah dapat banyak penghargaan juga ya Pak ya. Baik Pak, terus yang membuat kami sangat gembira juga bahwa ternyata infrastrukturnya sudah cukup baik ya Pak. Dan ini kan merupakan salah satu PR ya antara kolaborasi Kemenparekraf dengan Kemenpupr. Kemarin Pak Sandiaga Uno, Menteri kita sudah banyak berkolaborasi ya Pak, maksudnya menjajaki kerjasama yang bisa dilakukan dengan kementerian lain perihal ini. Jadi kami sebetulnya sangat gembira mendengar bahwa jalan ke sana sudah mulus, kemudian desanya itu juga sudah mengenal digital. Itu sangat-sangat bagus Pak untuk perkembangan potensi wisata kita di Maluku khususnya. Iya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, pada kesempatan ini juga Bu, saya mau sampaikan sedikit bahwa memang kami bersyukur sekali Dinas Pariwisata Maluku Tenggara melalui SK Bupati sudah menetapkan Desa Nyengov sebagai desa wisata berbasis digital. Oh iya. Sehingga kami bersyukur sekali dengan Travel, dengan Kaventer dan juga kementerian. Terima kasih banyak atas sama-sama Pak, terima kasih. Ya ini bersama kita dari Ibunya sudah diinfokan bahwa Pak Menteri sudah hadir bersama kita. Selamat datang Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat datang pagi semuanya. Selamat. Semangat semuanya. Ya, salam Pak. Salam semua. Ya. Izin Mas Menteri, kami tadi sudah berjalan dari pukul 10 dan beberapa teman sudah menceritakan betul-betul saya kira sejalan dengan Mas Menteri, memang surga yang tersembunyi di beberapa desa. Ini dibantu oleh moderatornya Mbak Dede. Apakah kami boleh izin atau Mas Menteri ingin menyampaikan sesuatu sebelum kami melanjutkan? Singkat saja. Oh ya, mangga Mas Menteri, sebelum Mas Menteri harus beralih ke agenda lain. Terima kasih Mas. Saya menyapa sebetulnya teman-teman yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam maju penuh semangat. Yang saya hormati Bapak Julius Bramanto. Selamat pagi Pak Menteri. Co-founder dan Chief Product Development Travel.co, Ibu Eli Yufilel P. Din. Co-founder dan Chief Creative Officer Travel.co, Bapak Arya Wijasana. Founder dan Program Director Carventer, Ibu Fitri Ningrum. Manager Komunitas Carventer, Bapak Suryo Sumarahadi. Dan yang Deputy Kemenparekraf, rekan-rekan media dan para peserta konferensi pers. Ada berapa itu Sasha yang itu? 66 yang sudah gabung. Saya hanya ingin sedikit memberikan pandangan. Pertama, desa wisata ini untuk merespon ide-ide inovatif lokal. Selesai budaya berkearifan lokal yang menjadi identitas ke Indonesia. Dan senang sekali ada A, B, C, C. Eko. Desa wisata yang berbasis komunitas atau community-based tourism
juga dapat menjadi jawaban atas tantangan wisata berkelanjutan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat lokal sekitarnya yang terlibat. Karena itulah Kemenparekraf mendukung pengembangan desa wisata di seluruh Indonesia nih guys. Kita dukung all out ya, desa wisata, Bunia dan teman-teman di sini juga mendukung. Targetnya hingga tahun 2024 menjadikan 244 desa wisata maju, mandiri, dan tersertifikasi desa wisata berkelanjutan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024. Malah challenge kita adalah meningkatkan jumlah desa wisata yang bisa kita sentuh dan kita berdayakan. Kolaborasi mengembangkan desa wisata ini sudah dan terus akan dilakukan. Kami bekerja sama dengan ASI Dewi, Asosiasi Desa Wisata, maupun Kemendes, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan juga para yang paling penting nih, seperti Travel.co, seperti Carpenter, adalah pegiat ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif, dan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif ini harus terus dikembangkan dengan konsep kolaborasi Pentahelix. Nah, hari ini terobosan Kemenparekraf yang terbaru dalam memperkenalkan desa wisata adalah berkolaborasi dengan Travel.co dan Carpenter. Bersama-sama kami akan melaksanakan tur virtual 10 desa dan kawasan wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari wilayah Indonesia Barat hingga Indonesia Timur, kegiatan ini dinamakan Virtual Indonesia. Virtual Indonesia, surga yang tersembunyi. The Hidden Heaven, bahasa Perancisnya. 10 desa dan kawasan wisata yang telah dikurasi terdiri dari Pulau Banyak, Aceh Singkil, Desa Belibak, Kepulauan Anambas, wah saya belum pernah ke sini, Desa Kawang Duwur, Kabupaten Kebumen. Nggih, matur nuwun sangat teman-teman di Kawang Duwur. Desa Wisata Nanas Madu, Kabupaten Pemalang, saya baru dari sana sebelum Covid. Desa Bayan, Lombok Utara, sudah pernah juga ke sana. Kawasan Kabola, Pulau Alor, belum ke sana. Desa Aisan Dami, Teluk Wodama, belum juga saya ke sana. Desa Bajo Mola, Kepulauan Wakatobi, ini dijanjiin Bu Susi, Puja Suti, tapi nggak kejadian-kejadian. Desa Ngilgof, Kepulauan K. Nah, ini cantik sekali nih Kepulauan K ini. Saya sudah beberapa kali melihat gambarnya. Desa Sebujit, Bengkayang. Nah, tur virtual ini akan ditayangkan secara daring dan gratis di YouTube Pesona Indonesia. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, mulai 30 Januari hingga 28 Februari 2021. Masyarakat diharapkan dapat turut berpartisipasi. Dan saya juga akan berpartisipasi dengan kanal-kanal media sosial saya, membantu pembangunan desa dan kawasan wisata terkait. Diharapkan dengan dilaksanakannya tur virtual ini, masyarakat dapat berkesempatan untuk mengenal lebih dalam lagi, lebih baik lagi, lebih luas lagi, apa itu desa wisata dan kebudayaan lokal keren. Mari kita rencanakan berkunjung ketika masa pandemi berakhir. Kita pastikan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dengan 3G, yaitu gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi usaha untuk lapangan pekerjaan, dan kita usung Dewi Dewa, Desa Wisata, Desa Wow. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya memberikan semangat yang lebih kepada para kawan-kawan, dan atas Menteri kami akan melanjutkan. Ya, Mas Menteri sudah ada agenda lain. Mohon izin Mas untuk lanjut. Ini semua semangat teman-teman media. Terima kasih. Dan kami tunggu kehadiran Mas Menteri dengan followersnya nanti di saat 30 Januari sampai 28 Februari. Teman-teman Desa Wisata, Travel.co, apresiasi turban pakai oleh Ibu Nia berwarna sesuai perintah.
Terima kasih. Ya, Mbak Dede, silakan memberikan. Ya, terima kasih Mas. Yuk lanjut, kita yang akan memberikan lagi sekelabat yang ngiming-iming lagi. Yuk, siapa nih habis ini? Yang mau iming-iming lagi nih, yang membuat kita penasaran. Baik, terima kasih sekali Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebanggaan kita semua. Terima kasih Ibu Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ibu Neni Cahaya. Ya, sangat menarik sekali ya. Kalau dua tokoh ini hadir, sebetulnya suasana jadi jauh lebih hidup ya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali Ibu, sampai komentar turbannya ya Bu ya. Emang itu memberi warna Bu di hari kita hari ini ya Bu ya, supaya mendung-mendung ini agak hangat sedikit lah gitu ya. Baik Ibu, baik ini alhamdulillah sebetulnya dari 3 desa wisata yang terpilih untuk mewakili di press conference hari ini, sudah 3-tiganya bercerita Bu tentang keindahan dari desanya dan apa yang mungkin bisa kita lihat. Itu sebetulnya teaser saja ya Bapak dan Ibu sekalian gitu, supaya kita semua nanti tertarik untuk lihat virtual tour-nya dulu saat ini karena memang belum bisa jalan terlalu jauh. Nanti kemudian setelah pandeminya selesai baru kita bisa jalan-jalan dan mengeksplorasi desa-desa wisata yang ada. Ada banyak sekali sebetulnya ya Bu ya, ada ribuan ya Bu Nia ya desa wisata. Paradise. Baik Ibu. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Iya, ini memang buat kita tidak sabar ya Bu untuk jalan-jalan ke desa-desa ini ya. Nanti kita eksplorasi bersama ya Bu. Iya, iya. Baik Ibu, terima kasih sekali. Baik, kita coba lanjutkan acaranya. Kita lanjutkan lagi acaranya kepada pertanyaan. Mungkin mohon koordinasinya juga Mas Julius dan Mas Elyudin untuk pertanyaan ini. Sesi pertanyaannya akan diatur bagaimana? Ya, silakan teman-teman dari media, jika ada pertanyaan bisa langsung di chat, ditulis, ketik saja pertanyaannya dan ditujukan oleh siapa dan dari siapa. Jadi formatnya pertanyaannya ditujukan ke siapa, dari siapa. Silakan bisa langsung diketik di kolom chat. Baik teman-teman media dan bagi yang menonton juga di kanal YouTube Pesona Indonesia saat ini mungkin juga bisa dilayangkan pertanyaan di sana. Nanti tim admin kita akan membantu untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Bisa ditanyakan kepada Ibu Deputi kita, Ibu Nia, ataupun kepada perwakilan dari desa-desa wisata seperti kepada Pak Asril, Pak Bangkit, ataupun kepada Pak Ronald, atau kepada Mas Julius dan Mbak Fitri. Dipersilakan kepada teman-teman sekalian. Mas Julius, mungkin untuk sambil menunggu pertanyaan, kita bisa sambil cerita-cerita dulu ya. Berarti nanti untuk bocoran nih yang awal sekali akan hadir desa wisatanya nih, desa wisata apa dulu nih Mas Julius? Jadi yang pertama itu di Pulau Baguk. Jadi desa Pulau Baguk di Kepulauan Banyak yang di Aceh Singkil itu yang tadi Pak Asril bawakan. Oh iya. Nah itu waktu aku di info, jujur aja aku belum pernah dengar tentang itu. Tapi begitu dikasih tahu oleh Fitri, aku lihat, wow, ternyata nggak kalah dengan. Aku kaget, selama ini aku berada di industri pariwisata, tapi kok nggak pernah dengar tempat sekeren ini. Gitu. Nah, 10 destinasi ini tuh efeknya sama buat aku. Aku baru pernah dengar, lalu wow, gitu loh. Ini benar-benar makanya kita namakan surga yang tersembunyi.
gitu. Karena mana aja selama ini kita nggak pernah dengar gitu. Padahal aku sendiri sudah berada di industri pariwisata sekian tahun gitu. Gitu, Mbak. Iya, menarik ya Mas ya. Jadi kita memang jadi banyak tahu ya, yang selama ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Kan kita taunya cuma di kota besar. Terus kalau ke Aceh Singkil tuh memang terkenal sekali sih gitu. Pernah ada teman yang cerita dan saya lihat foto-fotonya, wah luar biasa, bagus banget. Itu kayak wishlist kita di tahun 2020 ya. Baik, ini sudah ada masuk satu pertanyaan ditujukan kepada Bapak Bangkit Haryanto, Pak. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Penasaran nih, gimana sih cara proses pengunduhan sarang burung walet di Goa? Nah, bagaimana proses dalam menyiapkan dan menjalani virtual ini selama pandemi dan apa hambatannya? Nah, ini mungkin ada dua ya pertanyaannya. Mungkin yang pertama kali yang cara proses pengunduhan sarang burung walet di Goa nih Pak. Apakah mungkin Pak Bangkit bisa sedikit? Apakah Pak Bangkit masih bersama kita? Masih di mute, minta tolong di unmute dulu. Terima kasih, pertanyaan yang unik sekali menurut kita. Ini untuk proses pengunduhan sarang burung walet itu memang sangatlah butuh perjuangan sekali. Karena memang pengunduhan walet itu ada di pinggiran bukit, itu tebing, kars, di seberang sana itu ada gua. Jadi untuk masuk ke guanya saja kita itu memakai tasan tali tambang dari serabut kelapa, itu kita meniti dari situ, meniti sampai ke ujung. Dan itu kita biasa proses sampai 10 sampai 15 orang meniti tali itu. Dan memang secara pengambilan teknisnya itu memang sangat ekstrim sekali. Memang bisa dikatakan ini butuh ada tour guide tersendiri untuk ketika ada wisatawan yang mengikuti proses pengunduhan burung walet, ini harus dikawal betul-betul. Dan karena prosesnya itu cukup ekstrim, dan ini sebenarnya bisa masuk ke sport tourism juga ini. Karena memang ketika menyeberang dari tebing ke satu ke tebing yang ada guanya itu sekitar 200 meter itu ada Mbak. Memang secara tekniknya kita itu biasanya dipersiapkan betul-betul sekali untuk safety-nya, dan juga untuk besok di virtual tour ini akan coba kita berikan sebuah gambaran visualisasi bagaimana cara mengambil burung walet tersebut Mbak. Oh, berarti susah sekali ya caranya ya. Saya nggak kebayang sih kalau mau melakukan itu ya. Bagaimana. Iya. Penuh perjuangan. Iya. Bagi yang bertanya semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini soalnya tadi tidak ada nama dari yang bertanya gitu. Yang selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, ini kayaknya sepertinya menjalani virtual ini selama pandemi, Mas, dan apa hambatannya? Ya, hambatannya di kala pandemi itu kita lebih ke apa ya? Memang secara wisatawan, karena memang hanya sekarang itu mencarinya kualitas, bukan kuantitas. Kita itu sekarang lebih prepare untuk membuat sebuah visualisasi secara offline dulu. Secara offline, nanti kita buatkan videonya, nanti kita di situ oleh sebuah proses tentang sarang burung. Karena memang pengambilan sarang burung walet ini itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Oh, begitu. Baik. Menarik sekali penjelasannya. Terima kasih Mas Bangkit ya, cukup jelas untuk kami. Nah, kalau untuk Mas Julius sendiri untuk menjawab pertanyaan ini, apa sih Mas hambatannya menjalankan virtual tour ini bersama
rekan-rekan industri pariwisata yang ada di daerah, industri pariwisata di daerah. Silakan Mas Julius. Ya, jadi untuk menjalankan virtual tour tuh tantangannya itu luar biasa. Setiap daerah itu punya keunikan yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, itu yang agak effort pas awalnya untuk menyamakan standar tersebut. Gitu. Misalkan dari satu daerah ada yang soal signal tuh susah sekali karena berada di daerah pegunungan. Jadi setiap kali kita mau meeting pun harus janjian dari beberapa hari sebelumnya dan dia harus pergi ke kota kabupatennya. Nah, itulah hambatan-hambatan yang sebetulnya kita hadapin sehari-hari dalam mempersiapkan ini. Gitu. Kedua, itu kualitas SDM-nya dari masing-masing daerah tuh beda-beda. Ada yang daerah kuat di videonya, tapi fotonya dan berceritanya kurang. Ada yang ceritanya bagus, tapi materinya video dan foto-fotonya kurang. Nah, itu kan sama-sama kita harus dorong semua supaya standarisasinya bagus. Jadi ya itu membuka mata kita juga bahwa di Indonesia itu challenge-nya banyak sekali, tapi justru dengan acara ini kita senang gitu loh. Kita ngelihat teman-teman dari seluruh daerah itu semangatnya luar biasa. Apalagi kita kasih motivasi kalau ini akan ditayangkan secara nasional, mereka tuh jadi tambah semangat. Jadi itu yang membuat kita juga jadi semakin termotivasi juga untuk mendukungnya. Gitu. Aku rasa itu, tapi yang lebih banyak berurusan langsung ini Mbak Fitri nih. Ini yang justru luar biasa. Soalnya Mbak Fitri ini udah bertahun-tahun datang ke tempatnya secara offline gitu. Nah, ini kita men-switch menjadi online. Jadi tugas kita sebenarnya nggak terlalu banyak gitu loh dibanding tugasnya Mbak Fitri. Mungkin Mbak Fitri yang bisa berceritakan nih Mbak, gimana prosesnya itu? Oke, secara garis besar benar banget yang sudah disampaikan oleh Mas Julius. Sebagai gambaran memang setiap desa kapasitasnya berbeda-beda dan jujur ini adalah challenge yang sangat besar. Pertama kali kita tawarkan kepada Julius juga dan Kemenpar, kita mau angkat justru yang sudut-sudut yang luar. Kalau yang di tengah-tengah itu udah biasa ya Jul ya. Mungkin karena saya juga lihat acara Kemenpar yang sebelumnya kan sudah banyak yang sudah muncul. Apa ya yang beda harus kita tampilkan, dan tantangannya memang di teknologi, di sinyal. Tapi saya rasa ini jadi pengalaman pertama buat rekan-rekan di desa, dan ini pengalaman baru sekali, dan itu yang bikin mereka bersemangat. Seperti Pak Asril dari Desa Pulau Baguk semalam bilang, Mbak, ini benar Pak Menteri yang akan isi. Waduh, saya mesti ngomong apa? Saya kan orang dari desa. Banyak rekan-rekan di desa kadang kurang percaya diri dengan apa yang mereka punya. Tapi ketika mereka diberikan kesempatan, ruang panggung untuk tampil, itu bisa membuat mereka percaya diri dan tahu bahwa, oh ternyata saya punya potensi dan semua orang menghargai potensi saya. Ini yang sebenarnya kami mohon maklum kalau nanti dalam acara mungkin terkendala teknis segala macam, tapi yang paling penting saya rasa kita melihat semangat dari desa bersama berkolaborasi dengan daerahnya untuk menunjukkan potensinya. Saya rasa itu yang paling penting. Terima kasih Mbak Fitri dan Mas Julius. Jadi sebenarnya ada hidden mission ya Mbak ya di belakang ini ya. Banyak sekali Mbak Dede. Iya. Bangun rasa percaya diri ya Mbak Fitri ya, betul sekali. Ya mudah-mudahan dengan ini potensi wisata Indonesia bisa lebih berkembang lagi ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang menanyakan kepada Ibu Nia, Bu, strategi baru apa yang dilakukan oleh pihak Kemenparekraf terkait promosi wisata di tahun kedua pandemi ini ya. Ini kita sudah memasuki tahun kedua ya. Dan fokusnya apa, Bu? Jadi mungkin boleh dibantu Ibu untuk menjawab strateginya seperti apa di tahun kedua pandemi ini dan fokusnya apa. Demikian Ibu. Ya, terima kasih. Tentunya yang pertama dari strategi komunikasinya kita lebih menggunakan platform digital karena memang sekarang masih orang lebih ke digital savvy ya. Kemudian konten-kontennya lebih kepada konten yang mengedukasi bahwa protokol kesehatan is in place di seluruh touch point perjalanan seorang wisatawan.
karena ini penting gitu ya untuk membangun kepercayaan bahwa protokol kesehatan sudah diterapkan di seluruh rangkaian perjalanan seorang wisatawan. Lalu yang ketiganya baru konten-konten destinasi yang lebih alam yang terbuka atau yang lebih program-program yang staycation, yang road trip. Kemudian dari sisi segmen lebih kepada segmen yang family, yang government, yang millennials, dan destinasinya lebih di Indonesia aja, lebih menyasar, menggerakkan wisatawan domestik dulu sambil menunggu border dibuka. Jadi ke situ. Jadi cara komunikasinya lebih konten-konten yang protokol kesehatan, segmen yang digarapnya lebih untuk menggerakkan wisatawan domestik, kemudian platform yang digunakan lebih ke digital. Jadi saya terima kasih nih kepada Trafa karena memang ini kita lebih beradaptasi dan ini berarti inovasi dan kolaborasi yang tadi Mas Menteri juga bahkan ditambah ada gercep, geber, gercep, geber, gaspol. Jadi kita menjalankan itu semua karena memang kondisi sudah begini gitu ya sambil kita menunggu. Jadi itu Mbak Dede yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi saya juga sekalian nitip nih kalau ada berita-berita bagus, sharing lah gitu ya. Tapi ketika ada yang nggak bagus, jangan di-sharing karena itu sesungguhnya menurunkan tingkat kepercayaan orang terhadap destinasi wisata. Itu yang saya ingin. Jadi nanti kalau kita berkunjung ke desa wisata, tempatnya kelihatan crowded, orangnya tertib, pakai masker, jaga jarak, ada tempat cuci tangan. Nah, yang itu yang diposting. Di situ tersedia tempat cuci tangan yang begitu-begitu. Dan nitip, tolong semuanya tetap lakukan hal seperti itu. Karena sekarang ini kita harus membangun kepercayaan. Karena ini bisnis persepsi, bisnis kepercayaan. Jadi itu yang ini. Terima kasih. Itu mudah bisa menjawab. Baik, terima kasih sekali Ibu Nia, ini sangat menjawab ya. Berarti rekan-rekan yang bertanya ini tadi pertanyaan dari Mas Iman GNFI, kita fokusnya domestik ya Bu ya, untuk sekarang pariwisatanya ya Bu ya. Kemudian berarti kalau kita harus menyebarkan berita baik, ini bukan tugasnya good news orang Indonesia. Nah berarti yang nyebarin berita baik cuman GNFI aja ya Bu ya, tapi semuanya ya Bu ya. Baik. Terima kasih sekali Ibu penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada ditujukan kepada Bapak Ronald Teto. Pertanyaannya adalah dalam pemberdayaan masyarakat lokal dan itu desa wisatanya sudah ada kerjasama Pak dengan institusi pendidikan atau lembaga. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang dalam kawasan wisata Pantai Ngurba dan juga Desa Nilingov, kami memang sedang melaksanakan kerjasama dengan khususnya Politeknik Negeri Tua yang ada di Maluku Utara, di mana ada jurusan pariwisata di situ dan kita lagi berkolaborasi terkait dengan bagaimana penataan, begitupun juga dengan pelestarian lingkungan. Nah, karena kita berbicara tentang pariwisata yang berkelanjutan, sehingga kami bersama-sama dengan mereka dan kita lagi kerjasama sedang saat ini kita lagi mau buat lagi itu hand sanitizer dengan kita punya ramuan sendiri bersama-sama juga bersama dengan dari WWF untuk terkait dengan bagaimana daerah konservasi kita supaya pasir putih yang halus itu tetap halus sampai selamanya, jangan cuma sampai karena memang para leluhur kami yang terdahulu sudah menjaga melestarikan betul pantai pasir putih dan sejak dahulu sampai sekarang masih tak bagus. Maka tanggung jawab kami generasi sekarang untuk menjaga Indonesia ini bisa tetap unik dan bisa menjadi daya tarik wisata yang membawa dampak ekonomi besar bagi masyarakat di Nilingov, maupun juga masyarakat di
Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Berarti sudah ada ya Pak kerjasama ya, bagus juga ada membagikan hand sanitizer seperti itu ya Pak ya aktivitasnya ya saat ini ya. Iya. Oke, baik Iya. Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, ini saya coba bacakan. Nah, ini kembali ke ibunya lagi, Bu. Apa saja yang sudah dilakukan untuk pengembangan masing-masing desa wisata, baik dari lokal maupun pemerintah pusat? Kemudian mungkin kita sekalian ya Bu pertanyaannya karena masalah waktu juga. Dan apa yang dilakukan secara aman dan nyaman dalam berwisata, Bu? Saya mesti jelasin nih, kalau dari sisi kelembagaan, saya kan pemasaran ya, pemasaran itu di ujung. Jadi apa yang saya lakukan sekarang, ini adalah bagian saya untuk memasarkan, bekerja sama dengan Travel ya dan Carpenter. Nah, kalau apa yang dilakukan itu di pengembangannya lebih nasi. Bagaimana yang tadi disampaikan Mas Menteri, itu akan dikembangkan sampai 2024, itu ada 244 desa yang akan dikembangkan. Dan ini tidak hanya Kemenpar saja, tetapi bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Desa. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa memberikan lebih banyak info, tetapi poin saya adalah sebentar. Saya mau baca tadi saya sudah bertanya, kan ada 244 desa yang akan menjadi program kerja kami sampai 2024, itu bekerja sama dengan Kementerian Desa, dan nanti ini ada kriteria-kriterianya, yaitu rintisan, itu ada kriterianya, kemudian desa berkembang, desa maju dan mandiri. Inilah fungsi Kemenparekraf itu kan Kementerian Silaturahmi ya. Jadi ketika itu membangun fisik, maka nanti kita kepada PUPR, kami minta ini, gitu kan. Nanti misalnya harus punya listrik, berarti harus ke ESDM. Nah itu memang mohon maaf saya nggak bisa menjawab, tapi kami akan mencari tahu ya kepada destinasi. Tetapi kami dari pemasaran, satu, kami melakukan hal seperti yang tentunya nggak bisa sekali ya, Bro Julius ya, kita akan beberapa nanti diperluas, artinya lebih kepada memasarkan. Lalu kami sudah membuat logonya, Dewi ya, Desa Wisata, itu tugas kami. Nah kami harus mempromosikan juga ke beberapa pasar, kami harus memfasilitasi pelaku untuk mempertemukan dengan buyers di luar negeri maupun di dalam negeri, itu tugas kami. Jadi itu yang bisa saya sampaikan karena saya itu prosesnya di ujung. Tapi ketika itu membangun, nah ini harus ke Pak Hari. Nanti kami bisa meneruskan Mbak Dede channeling kepada Deputi Destinasi. Itu kayaknya saya sudah bisa menjawab ya Mbak Dede ya. Ya, sudah Ibu, itu sudah sangat menjawab Ibu. Terima kasih sekali ya. Ibu, jawaban penjelasannya sangat-sangat clear. Jadi kita sekarang tahu ya bahwa sebetulnya ada tahapan ya Bu ya untuk pembangunan desa ini sendiri ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Boleh share sedikit Bu Dede. Nah, kategori ya, misalnya rintisan itu masih berupa potensi, sarana promosinya terbatas, belum atau sedikit kunjungan wisatawan, kesadaran masyarakat terhadap potensi wisatanya belum tumbuh, sangat belum dari pihak terkait. Kalau kriterianya berkembang, sudah ada kunjungan dari wisatawan, Sarpras, berkembang, mulai tercipta lapangan kerja, kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata tumbuh, dari pihak terkait. Kalau maju, kesadaran wisata, banyak kunjungan wisatawan masyarakat mampu mengelola usahanya melalui ya, kelompok kerja lokal yang memanfaatkan desa untuk pengembangan wisatanya. Kemudian mandiri sudah ada dari
di desa usaha mandi, kemudian dan menerapkan keberlanjutan yang diakui produk tadi ya, karena ada tahapan-tahapan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan acara ini bisa menginspirasi juga bagi desa-desa wisata lainnya di Indonesia untuk maju dan berkembang, kemudian mengembangkan baik Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Bagi rekan-rekan media yang sudah memberikan nomor telepon serta alamatnya, nanti akan dihubungi sama Parekraf serta seluruh desa wisata yang tergabung akan berjalan lancar, dan Bapak dan Ibu sekalian di sini mohon disebarkan berita baik ini kepada rekan-rekannya, keluarga, kerabat, atau siapapun. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terpuruk saatnya kita